Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang karena ini saya ngerekam jam 10 lewat. Eh, Baik, saya akan menjelaskan dari wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan bagian ketiga, lanjutan dari materi yang sebelumnya yang saya upload di YouTube. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian sistem, masih yang bagian sistem produksi usaha kerajinan, aneka produk kerajinan. Nah, di sini ada, saya minta maaf, masih ada motor yang lewat. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kulit jagung sebagai bahan kerajinan. Nah, ini bentuk dari kerajinan kulit jagung. Selanjutnya ini yang dari plastik. Kalau yang di sebelah itu kamu lihat sebelah kanan itu ada botol botol saya sebutkan brandnya, salah satu botol Sprite atau Coca-Cola atau Bicola atau apapun. Nah, itu di situ kamu bisa ngelihat bentuknya itu imut. Nah, itu diolah sedemikian rupa dari bahan plastik. Kalau yang sebelah kiri itu yang nanas itu dari sendok bekas. Kalau dulu ada sendok warna putih, kalau sekarang agak susah untuk nyari sendok gitu ya. Selanjutnya yang berikutnya itu dari kantong plastik. Kalau seandainya kamu lihat kantong plastik warna merah, nah itu dia dibuat dari itu. Bunga itu dibuatnya dari situ. Itu ada teknik anyamannya nantinya. Kemudian yang berikutnya dari pelepah pisang, tempat tisu. Itu agak lumayan berfungsi ya, ada fungsinya, awet yang pasti. Semuanya pasti ada fungsi. Kemudian yang berikutnya itu yang sebelah kiri itu banyak sekali bentuknya, tapi sama itu bentuknya tempat kotak ini ya, kotak kotak tisu. Yang berikutnya itu yang ada rumah hiasan. Nah, itu juga dibuatnya dari pelepah pisang. Selanjutnya yang berikutnya adalah dari bahan kertas. Kalau yang di sebelah kiri, itu yang besar gambarnya itu bahan kertasnya masih kertas bagus, tapi hasilnya menarik. Kemudian yang di tengah itu tong sampah itu dibuat dari anyaman kertas bekas dari koran. Kalau seandainya kalian lihat itu dari kertas koran. Yang sebelah bingkai foto itu juga sama, itu dari kertas bekas diolah dan dianyam. Nah, bentuknya akan jadi seperti itu. Selanjutnya kain parca. Kain parca ini kain bekas. Di sini ada sampul buku, kemudian ada tas yang bentuknya lumayan cantik dan pasti akan tahan lama. Pasti banyak teknik. Kemudian ada alas kaki, kemudian ada bantal. Bentuknya cantik-cantik ya. Nah, itu bentuk anyaman. Jadi kamu pun harus punya banyak teknik anyaman. Selanjutnya yang berikutnya adalah kardus. Nah, kardus ini nanti bakal dianyam juga, bakal jadi cantik kalau seandainya ditaruh bersamaan dengan dengan lampu. Jadi kelihatan cantik banget. Jadi ini ada tekniknya gitu. Selanjutnya tempat map-map, kemudian lampu. Sama yang sebelah kanan bawah dengan yang sebelah tengah itu sama-sama lampu. Jadi kardus ini biasanya lebih identik kepada hiasan lampu. Jadi lebih cantik dibuat seperti itu. Selanjutnya sisik ikan. Nah, sisik ikan ini ternyata juga bisa diolah. Nah, kalau menurut saya potensi sisik ikan di daerah Semitau dan daerah Seburuan dan daerah Semitau ini cukup besar. Karena ikan arwana kalau mati itu tidak diapa-apain gitu loh. Sisiknya ya dibuang. Nah, kalau seandainya kalian punya kenalan seorang usahawan ikan arwana misalnya, biasanya kan kalau seandainya banjir atau kemarau, itu biasanya orang bakal mindahkan ikan arwana. Tidak jarang banyak ikan arwana yang mati. Jelas kalau yang saya dengar itu isu-isunya bahwa biasanya orang di sini ini kalau seandainya ikan arwananya mati, itu ada suara motor, tidak apa-apa ya. Kalau seandainya
Ikan yang mati itu biasanya dibuang di sungai, biasanya ya, atau dikubur karena mereka nggak tega buat makannya. Nah, kita sebagai seorang wirausahawan juga yang memiliki potensi, ya kita lihat itu punya potensi, silahkan diambil. Jarang kan nengok ada manik-manik dari sisik ikan arwana gitu loh. Kelihatannya unik jadinya. Dan setahu saya sisik ikan arwana itu tebal. Jadi bisa dibuat sedemikian rupa cantiknya gitu loh. Saya yakin pasti bisa. Misalnya kayak yang di sebelah kiri nih, itu di situ dibuat gambarnya itu gambar bunga. Nah, kenapa tidak kalau seandainya kita punya sisi ikannya, kita buat bingkai ikan arwana. Kepalanya mungkin agak susah kita buat kan, tapi kepalanya kita buat pakai kardus atau styrofoam. Nanti kita cat. Tapi bagian dari belakangnya itu udah sisik ikan semua. Itu bakalan kelihatan cantik banget. Nah, itu yang disebut dengan aneka produk kerajinan. Itu adalah salah satu peluang usaha buat kamu nantinya. Selanjutnya pecahan keramik. Ini agak susah pecahan keramik ini ya, karena untuk buat pecahan keramik itu nggak semudah yang dibuat di sini. Karena saya cari di internet pun agak susah untuk pecahan keramik. Jadi kalau menurut saya ini agak susah untuk dilakukan. Jadi kita pecahin keramiknya dulu, tapi kalau seandainya pecahnya tidak sesuai kayak yang di sini, ya dia nggak akan jadi bunganya. Jadi bunganya nanti ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian kita akan susah untuk mengukur seberapa besar dari keramik tersebut. Jadi ya kan sangat susah sekali tekniknya. Kemudian manfaat dari kerajinan. Kita tuh harus tahu dulu ada nggak manfaat dari kerajinan kita. Jangan sampai kita buat kerajinan tapi nggak ada manfaatnya gitu loh. Manfaat ini terbagi atas dua kalau tidak salah saya. Nah, di sini sebagai benda pakai, produk kerajinan yang dibuat mengutamakan fungsinya. Adapun keindahan hanyalah sebagai pendukung. Contohnya seperti sendal ini. Kerajinan dengan plastik bekas kita buat kayak sendal. Kamu pernah lihat kan sendal 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 ini sendal di hotel? Sendal di hotel itu kan bentuknya putih ya, polos. Habis itu nggak tahan air. Nah, dibuatlah seperti ini supaya dia tahan air. Nah, itu fungsinya gitu loh. Fungsi yang kedua itu adalah keindahan sebagai hiasan. Nah, itu adalah manfaat tersendiri. Kamu lihat kerajinan tersebut, kamu ngerasa kayak hati kamu bakalan tenang. Nah, itu manfaat kedua. Ternyata di sini nggak dijelasin. Nah, kemudian kita cari potensi kerajinan. Potensi kerajinan dari kondisi wilayah. Wilayah kita itu kan ada banyak. Nah, ini posisi di daerah pesisir pantai. 5 berbentuk bangun datar yang banyak tersedia adalah sisik ikan. Ya, kamu lihat di sana itu ada sisik ikan apa enggak di pantai. Kemudian biasanya selain sisik ikan ada apa lagi gitu loh. Kemudian ada daun pandan. Daun pandan itu ya kalian lihat daun pandan, pernah lihat daun pandan kan? Daun kelapa dan lain-lain. Nah, kalau seandainya kalian punya contoh lain, silahkan komen di video di bawah ini. Orang yang aktif di dalam komen di bawah ini nanti di bawah video ini akan saya berikan nilai keaktifan. Nantinya itu akan menambah nilai rapot kalian. Jadi silahkan aktif dan cari contoh eh, limbah bangun datar yang terdapat pada pesisir. Kamu cari, kamu komen di bawah video ini. Nanti akan saya catat. Sebutkan nama dan kelas kamu. Nanti akan saya tambahkan. Selanjutnya itu di daerah pegunungan. Di daerah pegunungan itu lebih banyaknya daun-daunan kering, kemudian kulit buah-buahan yang teksturnya keras seperti salak, kulit pete Cina, pernah ya lihat kulit pete Cina ya, dan lain-lain. Nah, kalau kamu punya contoh yang lainnya, silahkan komen di bawah, kemudian tulis nama dan kelasnya. Nanti akan saya masukkan ke dalam nilai keaktifan kalian.
Kemudian di bagian pertanian, bangun seperti jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong. Nah, saya nggak tahu nih batang daun singkong ini mau dibuat kayak mana itu. Kemudian ada kulit bawang dan lain-lain. Nah, contoh yang lainnya yang bisa kamu lihat di daerah pertanian itu apa-apa aja. Nah, selanjutnya potensi kerajinan. Proses pengolahan limbah berbentuk bangunan datar, yaitu pemilihan bahan limbah. Kamu pilih dulu. Misalnya di daerah sini kulit jagung misalnya ya, kulit jagung. Kamu pilih nih kulit jagungnya. Tapi kan belum dibersihin. Dibersihin dulu. Kulit limbahnya dibersihkan, setelah dibersihkan udah dipilah jadi satu, dipilah-pilah, ya kan, dipisah-pisah. Kemudian dibersihkan. Setelah dibersihkan di pengeringan. Pengeringan itu ya dikeringin. Kamu buat kulit jagung itu kan masih lembek ya. Kamu keringin dulu supaya dia keras. Orang biasanya tekniknya supaya pengeringannya cepat itu disetrika. Itu bakal cepat. Kemudian diberikan pewarnaan. Pewarnaan ini maksudnya bisa pewarnaan alami atau pewarnaan kamu cat. Tergantung pada kemauan dari konsumen. Jadi konsumen itu lebih tertarik pada warna atau alami. Kemudian pengeringan setelah pewarnaan. Nah, setelah itu baru finishing. Jadilah bahannya gitu. Selanjutnya perencanaan produksi, bagian perencanaan produksi. Untuk membuat produk kerajinan diperlukan perencanaan yang matang. Jangan sampai kamu nggak merencanakannya dengan matang. Nanti pas di tengah jalan, kamu bakal bingung. Selanjutnya, perencanaan produksi kerajinan umumnya lebih menitik beratkan pada nilai-nilai estetika, keunikan, keterampilan, dan efisien. Perencanaan produksi kerajinan harus memperhatikan unsur estetika dan ergonomis. Nah, apa sih unsur estetika dan ergonomis itu? Unsur estetika adalah unsur yang lebih sering dikenal dengan istilah keindahan. Jadi dalam perencanaan itu kamu harus ngelihat pada keindahan. Iklan lagi, ada motor lewat. Bahkan ada suara musik di sini. Jadi saya minta maaf kalau nanti ada suara musik yang masuk ke dalam video saya. Intinya seperti itu ya, nggak apa-apa ya. Unsur estetika lebih sering kita kenal dengan istilah keindahan. Nah, itu estetika. Nilai-nilai keindahan memiliki prinsip yang pertama kesatuan, unity. Kemudian keselarasan atau harmoni. Kemudian keseimbangan atau balance. Dan yang keempat kontras atau kontras, ketajaman suatu warna. Kemudian keselarasan, jangan sampai warna biru kamu campurkan dengan warna merah, itu nggak selaras. Ya kamu bisa coba aja dulu, itu nggak selaras. Kesatuan ya dalam bentuk kesatuan. Kemudian keseimbangan, harus ada keseimbangan dalam kerajinan kamu nantinya. Kemudian ada unsur ergonomis. Unsur ergonomis itu adalah karya kerajinan selalu dikaitkan dengan aspek fungsi atau kegunaan. Setelah kita punya keindahan, kita juga harus punya aspek fungsi dan kegunaan dari barang yang kita buat. Kegunaannya apa sih gitu loh. Fungsinya apa sih gitu. Yang pertama adalah keamanan, security. Yang kedua adalah kenyamanan, comfortable. Yang ketiga adalah keluasan atau fleksibel. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, ini harus ada keamanan, kenyamanan, dan keluasan atau fleksibel. Menentukan bahan produksi. Pemilihan bahan produksi atau material dalam pembuatan karya seni sangat terkait dengan sasaran pasar, karena material akan mendukung nilai bentuk, kenyamanan dalam menggunakan benda, terapan, dan juga akan mempengaruhi kualitas dari barang tersebut. Jadi kalau seandainya kamu beli barang gitu kan, barang yang kamu beli itu ternyata bahannya itu nggak bagus. Kayak kamu beli baju di online, toko online, kamu lihat barangnya di toko online bagus banget gitu, tapi setelah datang bentuknya sama tapi bahannya berbeda, kamu pasti akan ngerasa kecewa dengan barang yang kamu beli.
Nah, sama juga dengan seperti ini. Kamu harus menentukan bahan produksi sebaik mungkin supaya konsumen tidak kecewa dengan kualitas barang yang kamu buat. Selanjutnya, alat dan bahan. Bahan karya kerajinan adalah material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya kerajinan tersebut. Kategori bahan karya kerajinan bahan dari bahan yang pertama adalah bahan baku alami, material yang bahan dasarnya berasal dari alam, sama seperti yang tadi ya, kayak kering, daun kering, kemudian sisik ikan, nah itu alami semua. Kemudian proses produksi seseorang pengrajin harus memperhatikan. Yang pertama adalah bentuk. Yang dimaksud dengan bentuk pada produk kerajinan adalah wujud fisik atau bentuk ini selalu bergantung pada keindahan. Jadi bentuknya dulu, indah apa enggak gitu. Yang kedua, fungsinya. Tadi yang udah dijelasin. Dalam pembentukan produk kerajinan, seseorang pengrajin harus mampu menghubungkan bentuk dan fungsi sehingga karya yang dihasilkan dapat memenuhi fungsi sementara bentuknya dan tetap indah. Jadi harus diperhatikan dulu fungsinya apa, tapi tetap harus memperhatikan dari keindahannya. Kemudian bahannya. Seorang pengrajin itu harus tahu tentang pengetahuan, pemahaman, dan penugasan terhadap bahan harus dimiliki oleh seorang perajin. Nah, itu dia. Dia harus punya pengetahuan, pemahaman, dan penugasan. Dengan adanya pemahaman terhadap bahan, ia akan mampu menemukan teknik dari pengolahannya. Jadi, setelah dia tahu bahannya, dia harus tahu gimana cara teknik untuk mengolah bahan tersebut. Kemudian tujuan pengemasan produksi kerajinan. Yang pertama adalah kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Kemasan dapat mendukung program pemasaran. Yang ketiga, pemasaran merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Kalau seandainya kita buat kemasan tersebut akan memenuhi syarat untuk keamanan. Jadi ketika dibuang ke sungai, kalau kita taruh plastik dia nggak akan basah. Itu masuk ke keamanan dan manfaat. Kemudian kemasan mendukung program pemasaran. Kalau seandainya kita cuman bawa barangnya tapi nggak dilihat brandnya apa, nah itu tidak mendukung dari program pemasaran. Kalau seandainya udah ada brandnya, kita bakal mendukung pemasaran tersebut. Kemudian kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Meningkatkan laba itu keuntungannya perusahaan. Semakin bagus dari kemasan, maka kemungkinan besar akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Manfaat pengemasan produksi kerajinan. Tadi fungsi, sekarang manfaat. Produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Ya seperti yang kita lihat tadi ya, yang sudah dicontohkan oleh saya. Kemudian kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan untuk membedakan produk. Nah, ini yang saya bilang. Kamu beli produk bakwan misalnya di sekolah. Kamu beli bakwan di mana sih? Nih di kantinnya Bu Iis. Nah, habis itu kamu tanya lagi dengan kawan kamu yang satunya. Kamu beli bakwan di mana sih? Bakwan di kantin belakang misalnya. Seperti itu. Nah, itu cara membedakan perusahaan lewat kemasan. Walaupun nggak ada kemasannya ya, tapi masih ada brand. Itu contohnya. Kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. Kamu pernah kan? Waktu pas Bu Iis belum buka kantin, ya kan? Nah, ketika kamu Bu Iis belum buka kantin, kamu biasanya kalau minum es itu pakai kantong plastik plus sama sedotan plus sama ikat tali rapia misalnya kan, yang kecil. Kelihatan menarik nggak? Mungkin menarik dulunya, tapi setelah Bu Iis buka kantin, kemudian buka menu baru,
kemasannya pun diubah menjadi kemasan gelas, jadi kelihatan lebih menarik, ya kan? Nah, itulah fungsi manfaat dari pengemasan tadi. Kemudian kemasan dapat menambah nilai jual produksi. Contohnya kayak dari kantong plastik ke gelas plastik tadi, itu menambah nilai jual dari produksi yang awalnya cuma 1.000 dibuatnya jadi 1.500. Contohnya seperti itu ya. Kemudian jenis bahan kemasan produksi kerajinan, kemasan kertas, kemasan kayu, dan kemasan plastik yang nantinya akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Tapi ini akan saya jelaskan di sini karena untuk yang kelas 11 ini materinya masih cukup banyak karena ini baru B, sedangkan masih ada C, D, dan E. Jadi masih ada 3 materi lagi, tapi akan saya coba untuk saya kebut pertemuan besok. Atau mungkin nanti pas pertemuan besok hari Kamis mungkin akan keluar lagi materinya. Yang pertama adalah kemasan kertas. Kalian pernah ngeliat kalau seandainya kalian beli sedotan teh poci, saya sebut mereknya aja, teh poci di Semitau, itu pasti ada yang kemasan sedotannya itu menggunakan kertas. Nah, itu kemasan kertas itu akan memperindah dari kemasan sedotan. Kemudian dari kemasan kayu ini, kalau seandainya kalian biasa beli barang-barang yang sifatnya rahasia atau sifatnya sangat-sangat berharga, itu biasanya dikemas dengan kayu. Kemudian kemasan plastik itu yang biasa kita beli, kayak kita beli ciki atau semacamnya, itu pasti menggunakan kemasan plastik yang sering digunakan saat ini. Baik, kalau seandainya kalian punya pertanyaan dari materi yang saya jelaskan atau mungkin tidak paham dari apa yang sudah saya jelaskan, silahkan komen di bagian bawah video saya. Nggak usah malu, saya akan coba untuk berbagi, kita sama-sama saling mencari ilmu. Silahkan tanyakan di kolom komentar di video di bawah. Keaktifan kalian itu akan membuat semangat saya, dan jelas nanti imbasnya ada pada diri kalian. Keaktifan kalian akan saya nilai, kemudian nanti akan menjadi penambah dari nilai rapot kalian. Mungkin itu saja dari saya. Selamat pagi menjelang siang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.